Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke topik 10, yaitu berbicara mengenai artifacts dari enterprise architecture. Seperti yang telah dijelaskan di bagian depan, terutama di chapter atau di topik 4 dan 5, maka rincian daripada masing-masing components itu dijelaskan di bagian ini. Memang di dalam bukunya ada, tetapi sebaiknya Anda mempelajarinya di appendix ini. Karena dengan appendix ini akan lebih mudah kita baca apa saja yang dimaksudkan oleh pengarangnya. Contohnya adalah untuk level atau components pertama dari EA ini adalah strategic goals and initiative. Apa artefaknya? Itu adalah strategic plan, SWOT analysis, concept of operation scenario, concept of operation diagram, balance scorecard. Nah, ada 5 jenis artefak yang harus kita ambil, kita peroleh dari mereka. Pertanyaannya, kalau mereka tidak memiliki atau perusahaan ini belum memiliki beberapa di antaranya, bagaimana harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita membuatkan agar mereka memilikinya. Kita punya catatan apa saja dokumen-dokumen yang sudah mereka miliki dan apa yang belum mereka miliki. Begitu juga untuk komponen yang kedua, yaitu business product and services. Di situ dijelaskan ada 7 artefak yang nama-namanya adalah sebagai berikut. Ada node connectivity diagram, swim lane process diagram, business process, service model, dan seterusnya. Demikian banyaknya artefak yang mesti kita pilih. Sekali lagi, bila mereka tidak punya, apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan. Tetapi pada chapter 4 atau topik 4, kita bisa melihat bahwa untuk masing-masing komponen ini cukup 3 dari artefak ini yang kita harus ada. Minimal 3 buah. Itu Anda bisa lihat sendiri apa saja di antara itu. Tetapi pengarang menyatakan selengkapnya adalah semacam ini. Jadi di appendix ini juga telah dijelaskan semacam apa dokumentasi yang harus disiapkan. Sangat lengkap. Dan saya sudah menjelaskan dan mencoba menerjemahkan apa yang dimaksud oleh para pengarang ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk masing-masing artefak itu bisa dilihat di tayangan ini. Misalnya adalah perencanaan strategik.
Di situ ada deskripsinya dan kemudian penjelasan detail. Semua sudah dituliskan sampai di bagian akhir. Jadi, Anda tinggal membacanya, kemudian mencari dokumen itu di objek penelitian Anda. Apakah itu organisasi yang sifatnya mencari laba atau yang tidak mencari laba atau nirlaba. Demikian penjelasan saya mengenai artefak untuk mendukung topik 4 dan topik 5 sebelumnya. Terima kasih.